Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika kelas 12 SMK. Kali ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu tentang integral. Masih bersama saya, Pak Surajiono, dan Anda bisa memperhatikan buku mahkota matematika kelas 12 halaman 71. Baiklah, kita awali dengan berdoa. Semoga Allah meridhai kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan memulai dengan definisi integral. Baik, untuk mengawali ini, kita akan ingat dulu tentang diferensial. Ingat contoh, kalau kita punya Y sama dengan 5, maka diferensialnya atau turunannya adalah Y aksen sama dengan 0. Yang kedua, ini bilangan juga, maka ini Y aksennya adalah 0. Yang ketiga, min 10, ya, nggak ada variabelnya, maka Y aksennya adalah 0. Yang keempat, kalau Y sama dengan 5X, maka ini nggak ada pangkatnya, maka Y aksennya adalah sama dengan 5. Yang kelima, Y 4X kuadrat, turunannya adalah 8X. Y sama dengan min 8 pangkat 4, turunnya adalah min 32X pangkat 3. Nah, sekarang akan kita balik. Kalau ini ya, awalnya dulu ya, diketahui Y-nya ditanyakan Y aksennya, diketahui fungsinya ditanyakan turunannya. Nah, sekarang dibalik. Ya, dibalik, diketahui turunannya ditanyakan fungsi sebelum diturunkan. Nah, kita lihat contohnya. Kalau Y aksennya 0, bisa kita isi 5, 2, 1110. Berapapun yang kita isikan di sini akan menghasilkan Y aksennya sama dengan 0. Asal ini suatu konstanta, tidak ada variabel X atau yang lain. Maka ini adalah sama dengan konstanta. Ya. Nah, yang kedua, kalau ini Y turunan, ya, turunannya itu 5, Y aksennya 5, maka berapakah Y? Y-nya adalah 5X. Tapi ingat, ini bisa ditambah dengan C. Ya. Kenapa? Karena kalau diturunkan, C-nya juga ketemunya 0. Ini aja sama dengan 5 plus 0 sama dengan 5. Ini plus C. Yang ini sama. Kalau Y aksen 8X, maka berapakah Y-nya? Y-nya adalah 4X kuadrat plus C. Kalau Y aksennya dengan 32X pangkat 3, maka Y-nya berapa? Y-nya adalah min 8X pangkat 4 ditambah dengan C. Nah, baiklah. Ya, jadi inilah yang sebagai dasar untuk integral. Jadi integral itu sebenarnya adalah mencari fungsi sebelum diturunkan. Ya. Diketahui turunannya, sebelum diturunkan itu kayak apa? Itulah integral. Jadi mencari ininya. Nah, saya ulangi ya tadi. Kalau turunannya adalah 0, maka sebelumnya Y-nya adalah konstan. Y5, Y aksennya 5, maka nah, kalau ini 8X, maka Y-nya adalah 4X kuadrat tambah C. Kalau ini min 32X pangkat 3, maka Y sama dengan min 8X pangkat 4. Nah, ini ya. Nah, jadi 0 adalah turunan dari C. 5 adalah turunan dari 5X plus C. 8X adalah turunan dari 4X kuadrat plus C. Nah, ini ya, ini ditulisnya dengan begini. 0 ada turunan dari C. Ini 5 adalah turunan dari 5X plus C. Ini bacanya integral 0 dx, integral 5 dx. Ini integral 8X dx. Itu adalah 4X kuadrat plus C. Ini integral dari min 32X pangkat 3 dx plus ya, sama dengan min 8X pangkat 4 plus C. Jadi ini ada turunan dari mana? Itu ya.
Jadi ada integral, itu sebenarnya yang ditanya adalah ini adalah turunan dari mana? Dari ini. Nah, begitu. Nah, sehingga nanti kalau ada begini 24x itu turunan dari mana? Oh ya, kalau ini 1 berarti asalnya dari 2. Jadi ini x pangkat 2. 12x pangkat 2 plus c. Ya, kalau kita turunan memang benar 12 kali 2, 24. Ya, kayak ini. Ya, 8 kali 4, 32. Nah, begitu. 8 kali 4, 32. Satu lagi, 12x kuadrat dx. Maka ini berasal dari pangkat 3. Nah, 4x pangkat 3, 4 kali 3, 12. Ya, benar. Nah, baiklah. Sekarang kita mencari rumus untuk integral. Ada 3. Ya. Kalau integral dari 0, ya c. Itu sudah tadi. Nah, sekarang kalau ini suatu bilangan tidak ada variabelnya, integral a dx, maka adalah ax plus c, tinggal nambahi x saja. Kalau integral dari ax pangkat n, maka rumusnya adalah a bagi atau per n plus 1. Jadi pangkatnya ini untuk ngeper ditambahi 1. Yang sini pangkatnya naik 1. Ya, kayak tadi itu. Nah, sebagai contoh, langsung ya, 10 dx. Ya, integral 10 dx, maka ya langsung saja 10x tambah c. Yang kedua, 6x kuadrat. Ya, ini 6x kuadrat berarti a-nya 6, x-nya pangkatnya 2, jadi n-nya 2. Sehingga ini menjadi 6 per ini 2 tambah 1, ini 2 tambah 1. Nah, sehingga 6 per 3, ini 3, ini 2 tambah 1 ya 3. 6 per 3 adalah 2x pangkat 3. Satu lagi, ya, nomor 3, sekarang pangkatnya negatif. Sama saja. Ingat rumus, tulis ya. Nih, kita rumusnya yang nomor berapa? Nomor 3. Ini untuk n berapapun, untuk a berapapun ya. Rumusnya ini. Nah, langsung saja 15 per min 4 tambah 1. Ini min 4 tambah 1. Ya. Min 4 tambah 1, min 4 tambah 1. Berapa min 4 tambah 1? Min 3. 15 bagi min 3 adalah min 5. X pangkat min 3 plus C. 2x pangkat 4. Nah, 2x pangkat 4. Berarti ini 2 per 4 tambah 1 ya 5. 4 tambah 1 ya 2 per 5. Masih sederhanakan bisa enggak? Oh, enggak bisa. Nah, ini kebetulan yang atas nomor 3 tadi bisa disederhanakan. 15 bagi min 3 adalah min 5. Kalau yang ini sudah, berarti enggak usah disederhanakan. Lagi 2 per 3. Nah, sekarang A-nya pecahan. Ya, A-nya pecahan. Rumusnya tetap hanya A-nya pecahan. Sama saja. 2 per 3. Ini minta ya bantuan 1 per. Ya, ini 5 per 1 per 5 plus 1. Ini 5 plus 1. Sehingga 5 plus 1 itu adalah 6. Ini menjadi 6 pangkatnya juga. Ini bisa disederhanakan. Ya. Ini 6 bagi 2 adalah 3. Berarti ini 3 kali 3, 9. 1 per 9, X pangkat 6. Plus C. Nomor selanjutnya, nomor 6. Nah, sekarang A-nya 20, X pangkat N. N-nya pecahan. Sama saja rumus yang digunakan. Ya, ini. Ya, 2 per 3 tambah 1. 2 per 3 tambah 1. 2 per 3 tambah 1 berapa? Kalau ini dijadikan 3 per 3, sama dengan bentuknya menjadi 5 per 3. 20 per 5 per 3, X pangkat 5 per 3. Ingat, membagi dengan pecahan, berarti mengalihkan dengan kebalikannya. Ini bisa disederhanakan nanti, ya. Ya, nah, ini 4 kali 3 adalah 12 X pangkat 5 per 3. Lagi, nah ini bentuknya sekarang menjadi 24 per X pangkat 5. Bagaimana ini?
Nah, ini belum bisa diintegralkan. Kenapa? Karena bentuk belum standar. Standarnya harus AX pangkat N. Ya, bentuknya tidak ada perperan kayak gini, tidak ada variabel yang di bawah. Semuanya menjadi di atas, sehingga perlu diubah dulu menjadi bentuk baku, bentuk standar. Kalau seper, itu artinya pangkatnya negatif. Berarti ini kita ubah dulu menjadi bentuk negatif pangkatnya. Ingat, ini baru mengubah bentuk ya, belum mengintegralkan. Jadi yang ini integral, ini tetap integral, hanya mengubah bentuk per X pangkat 5 itu menjadi X pangkat min 5. Baru menggunakan rumusnya. Sekarang baru kita gunakan rumus 24 per min 5 tambah 1. Ini X pangkat min 5 tambah 1. Ini berapa ini? Min 5 tambah 1 itu adalah min 4. X pangkat min 4. Ya, ini disederhanakan menjadi min 6X pangkat min 4. Selanjutnya, sekarang bentuk pangkat tetapi pakai akar. Nah, ini juga belum bisa. Karena apa? Belum berbentuk baku, belum bentuk standar kayak gini. Nah, sehingga perlu dirubah dulu. Gimana? Kalau akar pangkat N dan X pangkat N itu sama aja dengan X pangkat M per N. Berarti ini M per N. Kita rubah dulu. Ya. 14 ini menjadi 14X pangkat 4 per 3. Ini enggak ada bentuk akarnya. Kenapa? Karena sudah diubah menjadi ini dengan sifat ini. Nah, kalau sudah begini tinggal masang rumusnya yang tadi. Ya. 14, ini 4 per 3 tambah 1. X-nya juga pangkatnya 4 per 3 tambah 1. 4 per 3 tambah 1 berapa? Ini dari 3 per 3, berarti menjadi 7 per 3. Nah, ingat, membagi dengan pecahan sama saja dengan mengalihkan dengan kebalikannya. 14 bagi 7 itu adalah 2. 2 kali 3 adalah 6X pangkat 7 per 3. Bagaimana sekarang kalau bentuknya panjang, lebih dari 1 suku? Nah, ya sama saja. Kita pasang satu-satu rumusnya. Ini dianggap nggak ada dulu. Ini menjadi 4, ini 5. 5 plus 1, pangkatnya 5 plus 1. Yang ini baru kurangi 12 dan 2 plus 1. Ini 2 plus 1, ini 2 plus 1. 3-nya menjadi 3X plus C. Kita kerjakan yang ini. Ini 5 plus 1 adalah 6. Jadi 4 per 6, X pangkat 6. Yang ini 12 per 3, X pangkat 3. Tambah 3X plus C. 4 per 6, 2 per 3. Ini min 4. Ini plus 3X plus C. Ya, satu lagi. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini juga belum bentuk standar ini. Harus dihilangkan kurung-kurungnya ini. Kenapa? Karena ini kuadratnya itu menguadratkan 2 suku. Nah, harus kita pisahkan jadi bentuk AX pangkat N. Sehingga ini kuadrat itu artinya ya dikalikan. Ya, sehingga kita kalikan satu-satu. Ini kali ini kali ini kali ini, kali ini. Sehingga menjadi 25 X kuadrat, ini dan ini min 10, ini dan min 10 X, ini dan ini plus 4. Oh, ini ternyata pangkatnya sama, jadiin satu saja. Nah, min 10 jadi min 20. Nah, kalau sudah bentuknya bagus seperti ini, ya, ingat ini integralnya masih, baru diterapkan rumus seperti tadi. Ini integral dari 25 X pangkat 2, berarti menjadi ini pangkat 3, ini menjadi pangkat 2. Ya, ingat rumusnya tadi, 25, ini 2 plus 1. Ya, yang ini 1 plus 1. Ya, yang ini 4X plus C. 2 plus 1 berapa? 3. Ya, 1 plus 1 berapa? 2. Ini 4X plus C. Ya. Baik, maaf ini salah urutan ya. Nah, ini sama aja ya, 20 per
kedua adalah min 10. Inilah hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.